Selamat hari Minggu. Jumpa lagi sama kakak Cindy dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap dapat sehat dan tetap dapat bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah, adik-adik udah pada siap kan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau boleh Tuhan, pada pagi hari ini kami semua dapat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah nantinya apa yang disampaikan oleh kakak Layan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga kakak Layan yang akan membawakan firman pada hari ini. Biarlah nantinya apa yang disampaikan oleh kakak Layan itu semua hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kakak akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Kita akan menyanyi dari lagu Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di dalam IMPA online pada minggu ini dengan kakak Febri. Sebelumnya kakak mau tanya, bagaimana sih kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan kalau dalam keadaan sehat semua. Karena kakak mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini, kita harus tetap menjaga kesehatan serta stamina tubuh kita. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan
untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu, kami boleh ada sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yeroboam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan pedang atau panah, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku bukanlah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Nah sekarang Kakak Febri akan bercerita. Tapi sebelumnya Kakak Febri akan bertanya kepada adik-adik. Adik-adik sudah tahu belum Bapak Hosea itu siapa? Ya, Bapak Hosea merupakan seorang nabi di Israel. Ia sangat taat kepada Tuhan adik-adik, serta ia sangat takut kepada Tuhan. Nah, Nabi Hosea ini menikahi seorang perempuan yang bernama Ibu Gomer. Ibu siapa? Ibu Gomer. Nah, Ibu Gomer ini dia adalah perempuan yang hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ia tidak taat. Namun di pernikahan Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini, mereka mempunyai 3 orang anak adik-adik, 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Namanya itu yang pertama Yizriel, yang kedua Lo-ruhama, dan yang ketiga itu Lo-ami. Nah, anak mereka ini, nama anak mereka mempunyai arti masing-masing loh adik-adik. Yang pertama tadi siapa namanya? Yizriel. Yizriel itu artinya Allah menabur. Nah, maksudnya apa sih Kak Allah menabur? Jadi arti nama Yizriel ini, Tuhan akan menghukum bangsa Israel seperti petani menabur benih adik-adik. Lalu yang kedua tadi siapa namanya? Ya,
Lo ruhama. Lo ruhama artinya tidak ada belas kasihan. Lalu yang ketiga itu lo ami, yang berarti bukan umatku. Nah, pekerjaan Bapak Hosea sehari-hari ini yaitu Bapak Hosea menyampaikan pesan Allah adik-adik kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu keadaan bangsa Israel sangat menyedihkan adik-adik, sehingga Tuhan juga ikut sedih, bahkan menangis. Karena apa? Pada saat itu, bangsa Israel tidak taat lagi kepada Tuhan adik-adik. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka justru menyembah Allah-Allah lain. Nah, makanya Tuhan sangat sedih melihat keadaan bangsa Israel. Nah, melalui cerita Nabi Hosea ini, kita diajarkan adik-adik untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Gimana sih Kak caranya? Caranya gampang dan sederhana. Contohnya, nih, ketika hari Minggu datang, ada IMPA, walaupun secara online, adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti ibadah IMPA. Nggak boleh males-malesan, biar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Kini Kakak Febri akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa lagi, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang taat, dan juga Kau boleh pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, serta kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap aktivitas yang kami lakukan setiap harinya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan memimpin kami, agar Tuhan, apa yang kami lakukan dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa serta menyerahkan, biarlah pandemi ini dapat cepat berlalu, kami dapat hidup normal kembali ya Tuhan, agar kami bisa IMPA bersama-sama di gereja. Ya Bapa, inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu ya. Kalau sudah, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mintalah, mintalah.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus atas hari ini Engkau boleh menemani kami ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan tersebut dapat berguna bagi gereja dan pelayanan, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena kami telah Kau sertai dalam IMPA dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kami Kau mampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup beriman kami. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu di lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya kepada-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah pada hari Minggu ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kakak Layan dapat berguna bagi adik-adik dan dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di minggu depan.